Jadi kemarin itu sempat ditanya, bisa nggak ngasih pembicaraan topiknya tentang karir internasional. Mungkin aku mau nanya dulu kali ya. Di sini terlepas dari kalian mau jadi apa karirnya, ada nggak sih yang kayak pengennya dapat, kalau bisa kliennya exclusively dari luar negeri? Atau nggak usah exclusively deh, pengen dapat kliennya dari luar negeri? Oh nggak ada, nggak ada. Mana yang pengen? Angkat tangan, angkat tangan. Saya kalau nggak ada yang pengen, berarti saya nggak usah ngomong hari ini. Oke, ada nggak yang pengennya kliennya itu justru dari Indonesia aja? Karena ada nggak? Nggak apa-apa, serius. Ada nggak yang pengennya kliennya dari Indonesia aja? Satu. Oke. Ya, mana lagi? Dua. Ada lagi nggak? Kenapa kayak nggak excited gitu sih kalau ngomongin klien Indonesia? Kalau yang tadi deh, siapa yang tadi yang mau keluar, klien luar negeri tadi ada siapa? Coba. Oke, kalau kamu kira-kira ekspektasinya apa dan harapannya apa? Iya, iya. By the way, ini kalian boleh scan ya. Kalau orang-orang kan biasanya ngasih presentasi dulu, baru bikin rangkuman. Aku pura-pura bikin rangkuman dulu, baru dipresentasiin. Jadi nanti kalian bisa baca lagi pas sudah nyampe rumah, informasinya ada di situ semua. Kenalkan dulu, nama aku Sheila. Kalau aku ekspektasi kenapa ini dapat klien dari luar negeri, kalau dari yang aku lihat, klien luar negeri itu lebih menghargai seni daripada kebanyakan klien yang ada di Indonesia. Jadi saya lebih apresiasi sama klien luar negeri dari dalam negeri. Berarti lebih ke apresiasinya ya. Aku kira yang pertama akan ngomongnya uang loh. Siapa yang di sini motivasinya uang? Ya, banyak ya. Oke. Kita buka-bukaan aja. Memang kerja kan buat cari uang, ya. Tapi, makasih ya Sheila. Jadi, kalau kita ngomongin soal klien luar negeri, kebanyakan orang memang mungkin mikirnya motivasinya uang. Dan ya kalau boleh jujur, buat saya juga uangnya itu sangat lumayan. Tapi kalau kita mikirin lagi, kenapa, ini aku bukannya nyuruh kalian harus kliennya luar negeri ya. Aku sendiri lahir di Bandung, terus waktu masih kecil tuh cita-citanya bukan jadi ilustrator, tapi besar, menikah, punya anak, punya keluarga di Bandung, kayak gitu cita-citanya waktu kecil. Jadi waktu akhirnya SMP harus keluar dari Indonesia dan kuliah kerja di luar, aku tetap mikirnya pengen nih bisa balik lagi ke Indonesia gitu kan, pengen bisa kerja di dalam juga lah. Mungkin benar salah satu motivasinya tadi apresiasi, satunya lagi adalah uang. Tapi kalau kita ngomongin kerja untuk klien internasional, kita itu seperti seorang eksporter, ya. Jadi kita nge-ekspor sesuatu keluar dari Indonesia dan kita bawa balik uang ke dalam negara ini, ya. Kalau misalnya ada uang, kamu jadi bisa beli apa? Biasanya beli nasi goreng polos, bisa tambah sosis lah ya, bisa tambah telur. Kalau misalnya si Mang nasi gorengnya dibeli telurnya, berarti dia beli telur lagi ke orang lain. Jadi secara menyeluruh, secara ekonomi juga kita bantu menyejahterakan, ya. Tapi selain gambaran besarnya, kalau kita bisa ambil proyek dari luar negeri, secara keuangan juga akan lebih memudahkan kita buat bagi-bagi kerjaan, ya. Kalau misalnya sekarang kalian punya proyek, dapat proyek desain, mungkin untuk sendiri pas lah, tapi kalian nggak akan hire teman kalian juga, ya kan? Sementara kalau kita punya proyek yang secara finansial bisa membantu kita, kita juga bisa bantu kerjanya jadi lebih gampang ya, bisa hire asisten, bisa hire tim, dan itu juga akan membantu berkembangnya si industri kita. Jadi menurutku, kita ngomongin klien dalam dan luar negeri, jangan mikirin bahwa, klien dalam itu lebih baik, klien luar itu lebih baik, klien dalam mungkin nggak sebaik itu. Tapi yang pertama kita pikirin, kita sekarang tinggal di Indonesia, impact-nya untuk industri kita sama untuk rekan-rekan kita apa, itu bisa kita pikirin. Nah, cuma mungkin ya, aku suka merasakan ada persepsi orang-orang itu merasa pencapaian paling besarnya kalau udah bikin sebuah karya atau ngerjain apapun yang berhubungan sama kreatif, itu adalah dapat klien dari luar negeri. Nah, aku mau sharing sedikit. Mungkin yang kita bisa ubah mindset-nya, jangan mengejar bahwa
oh kalau udah dapet klien dari luar, berarti gue paling jago nih, itu goals-nya. Justru sebenarnya yang paling susah direalisasikan itu adalah kalau kita punya IP sendiri, kita punya proyek sendiri, kita develop di dalam negeri, tapi orang dari luar jadi mau invest ke kita. Ya, baik lagi, itu akan lebih mengembangkan kita secara keseluruhan. Cuma mungkin nanti soal IP bakal dari kolam susu kali ya yang akan bahas lebih banyak. Cuma aku mau sharing itu dulu. Nah, terus kalian mikir, oh berarti ya udah nggak usah mikirin ya kalau misalnya kayak gitu. Ini talknya cuma ngomongin soal mindsetnya aja kali, soal ideologinya aja. Di sini aku mungkin mau sharing karena tadi juga banyak yang bilang pengen bisa dapat klien-klien dari luar. Kira-kira perbedaan mindsetnya apa? Perbedaan apa yang harus kalian siapkan? Dan juga kira-kira nanti prosesnya untuk mencari klien pertama itu seperti apa? Waktu dulu saya kerja, itu kan memang di luar. Jadi orang-orang suka bilang, ya lu kan dulu tinggalnya di luar, jadi dapat kliennya dari luar ya gampang. Tapi sebenarnya kebanyakan klien yang saya dapat itu bukan karena saya tinggal di luar. Jadi dari kota yang beda, dari tempat-tempat yang jauh, masih di luar juga dari Indonesia, tapi karena saya menjemput bola. Jadi yang maksudnya jemput bola apa, nanti aku akan jelasin. Di sini, kalau mau dapat klien dari luar yang paling gampang ngapain sih? Coba ada yang punya ini nggak? Kayak nggak tahu lah Kak, baru juga kuliah udah tanyain cari klien gitu kan. Paling gampang, taruh gambar di Instagram atau di Twitter, terus kasih teks open commissions gitu kan. Ya, itu dari manapun bisa. Itu strategi yang namanya tunggu bola. Jadi kita pasang kayak iklan, atau kita pasang apapun yang mempromosikan diri kita, portofolio di Behance, di ArtStation, di mana-mana di YouTube dan segala macam, dan kita menunggu ada orang yang datang. Ada yang pernah open commissions nggak di sini? Atau at least ngepost di Instagramnya lah open commissions. Gimana ininya perjuangannya? Lancar nggak? Susah ya? Iya. Jadi open commissions itu biasanya akan sangat efektif kalau kalian udah punya following base yang bagus, lalu kalian juga punya ciri khas. Karena kan saingan kita di lautan sosmed banyak. Nah, aku jarang menganjurkan hal tersebut ke teman-teman. Kenapa? Yaitu untuk disampingkan, untuk ditunggu, nggak apa-apa. Tapi yang proses yang berikutnya, menurut aku, lebih susah prosesnya, tapi kemungkinan membentuk koneksi dan mencari kliennya juga lebih tinggi. Nah, yang di sini namanya jemput bola. Jadi kalau bedanya yang tadi kita nungguin, ini kita yang ngedatengin. Oh, berarti aku harus pergi dong kayak ke Jepang, ke Amerika. Di sini by the way, aku ngomongin soal klien internasional itu, asumsinya klien-klien dari negara-negara yang industri kreatifnya udah established ya. Kalian sebenarnya nggak perlu sampai keluar seperti itu. Karena ya balik lagi, kita bisa ngirim email. Kayaknya di sini ada yang pernah nge-email ini nggak pemberi kerja? Belum. Kenapa? Takut ya? Takut di ini juga nggak sih? Takut kayak, aduh karyanya belum bagus, takutnya nanti dicap kayak gitu. Jadi step pertamanya kalau kita mau jemput bola, ngapain? Ya, udah ngecek ininya, ngecek catatannya belum atau udah tahu aja? Udah ya. Jadi pertama-tama memang yang harus kita bikin itu portofolio. Banyak mungkin yang ngerasa gambarnya kurang bagus, jadi belum dijadiin portofolio, atau kayak kalau ada yang jadi videographer, ada yang jadi desainer, karya-karyanya belum bagus. Tapi kabar baiknya adalah sebenarnya portofolio kalian itu nggak perlu sempurna secara teknis atau secara karya. Tapi setiap portofolio harus punya tujuan yang spesifik dan jelas. Di sini ada yang videographer atau yang ada hubungannya sama sinematik gitu nggak? Sama media? Nggak ada ya? Atau desainer deh, desainer. Yang pengen masuknya kayak desain-desain gitu. Kalau misalnya portofolio kalian isinya ya ada desain tipografi, ada tapi ada desain senjata juga, ada desain taman, ada desain rumah, ada desain karakter. Orang yang ngelihat karya kalian juga bingung kan, kalian bisa dipakai apa. Jadi portofolio kalian sebaiknya daripada mikirin gambarnya harus perfect, pikirin bahwa tujuannya itu jelas dan setiap gambar yang ada fungsinya. Bedanya, kalau dari pengalaman aku, kalau di Indonesia, industri kita ini kan masih berkembang ya, industri kreatifnya.
Jadi masih banyak yang mencari portofolio generalis atau palu gada. Jadi sebisa mungkin dapat satu orang, bisa jadi videographer, bisa jadi desainer, bisa jadi ilustrator juga, bisa semuanya. Sementara kalau kita ngomongin negara-negara di mana industrinya itu udah established, mereka justru yang dicari itu bukan kualitas teknisnya, tapi keunikannya. Jadi keunikan itu bukan berarti kalian harus punya style yang bagus banget. Kalian lihat aja identitas kalian. Misalnya kalian orang Indonesia. Jadi ada identitas sosial, identitas budaya, politik, ada di dalam portofolio kalian, itu akan lebih memudahkan kalian untuk tembus mendapatkan sebuah kerjaan. Kenapa? Bayangin aja kalau misalnya kalian, kan publication banyak tuh di luar, koran juga banyak. Misalnya koran New York Times. Mereka kan nggak cuma ngebahas tentang New York sebenarnya. Mereka ngebahas tentang kayak isu-isu global. Kalau misalnya ada isu tentang Indonesia, apakah mereka akan cari orang dari Kamboja, atau ternyata ada ilustrator dari Indonesia yang mereka tahu akan mereka hire. Mereka akan cari yang memang si sosial dan budayanya lebih sesuai. Kalau misalnya kalian pengen jadi kerja untuk sebuah studio, kalau kalian cuma bisa bikin gambar karakter yang bagus, oke, that's fine gitu kan, kalian bisa jadi pekerja. Tapi apa yang membedakan gambar karakter kalian yang bagus dengan karakter bagus yang dibikin AI? Atau yang kalian lihat di ArtStation? Kembali lagi, kalian harus masukin konteksnya. Jadi di sini sebenarnya tugasnya paling susah bukan bikin gambar bagusnya, tapi ngenalin dulu nih identitas aku yang bisa dimasukin ke dalam si portofolionya ini apa ya, tanpa membuat portofolionya itu jadi terlalu sempit, ya. Jadi itu PR kalian lah. Nanti kalau mau ngobrol-ngobrol tanya-tanya boleh. Kalau portofolionya udah selesai, berikutnya emailnya dapat dari mana? Jadi ini kita cobain ya. Boleh ini nggak sambil nge-google. Ada yang punya ini nggak? Tempat kerja idaman? Di mana? Nggak ada yang punya tempat kerja idaman. Ya di rumah paling enak sih memang kerjanya. Ada nggak studio atau ya boleh deh kolam susu ya. Misalnya kita pertama mungkin nggak tahu dulu deh kolam susu gitu. Biasanya kalau kita mau cari, hal pertama yang biasanya aku lakukan di Google itu bukan nyari kolam susunya, kan itu udah tahu kolam susunya. Aku cari dulu misalnya studio atau penerbit, apalah yang mau kalian target. Jadi tulis misalnya kayak publishers gitu kan, atau studio, boleh publisher. Terus mau di negara apa nih? Di negara atau di kota apa? UK deh, UK, publisher UK. Nah, kalian jangan lihat post-post yang sponsor ini nih. Ini orang-orang yang bayar karena publishernya nggak terlalu dikenal. Atau mereka baru memulai. Sebenarnya bisa-bisa aja ya. Tapi coba kita scroll ke bawah. Kan ada tuh list-list publishers dan segala macam. Kalau scroll lagi ke bawah. Kayak di sini aja kita bisa langsung baca ya. 5 terbesar kayak Hachette, HarperCollins, Macmillan, dan segala macam. Sebenarnya nggak usah dibuka sih ini. Nanti di Google-nya aja. Karena aku juga malas ngeklik kalau di Google. Nah, anggap aja kita cari HarperCollins. Udah dapat satu kan publishers. Kita jangan kirim email kita ke HarperCollins. Karena isinya ada beratus-ratus beribu-ribu orang. Mereka nggak akan lihat. Jadi yang kita akan cari sekarang, nah misalnya HarperCollins, kita Google lagi. HarperCollins. Di atas ditulis aja. Nah ya. Maaf yang ngerjain ini. HarperCollins. Terus kita langsung cari orang-orang yang akan kerja sama kita. Kalau aku background-nya ilustrator. Jadi yang akan kerja di atas aku itu creative director, art director, designer, atau publishers, atau editor. Kalau misalnya kalian mau, kalau misalnya itu kan ya misalnya creative director. Coba diklik. Nah, kalian langsung dapat nama kan? Dari nama ini, kalau beruntung, ada yang punya website sendiri. Kalian tinggal ambil emailnya. Kalau tidak beruntung, kalian harus bikin LinkedIn. Di LinkedIn ini, bedanya kalau kayak orang-orang korporat, mereka ngelihat banget kan track record-nya apa. Kalau LinkedIn untuk ilustrator, kita mau connect, yang penting deskripsinya jelas, kalian cantumin portofolio kalian, dan juga kalian post gambar-gambar kalian di situ. Nah, baru di situ kalian coba connect sama orang-orang ini. Dengan sopan, kasih portofolio kalian, nanti kalian akan dapat emailnya.
Jadi kurang lebih kebayang ya proses nyarinya. Nah dulu tuh aku sama 3 orang temanku lagi, kita setahun ngerjain kayak gini nih. Jadi sampai dapat kayak 2.000-3.000 nama lah halaman email. Nah itu baru yang kita emailin. Kenapa nggak langsung ke si HarperCollins-nya atau ke si studio yang besarnya? Karena yang tadi kita udah obrolin ya, akan cukup susah untuk email kita dapat. Kadang ada juga perusahaan besar yang langsung buka internship, buka posisi, buka lowongan. Semakin besar perusahaannya, semakin dia automated. Bisa-bisa CV kalian bahkan nggak nyampe ke tangan orang. Waktuku masih ada nggak sih? Masih ada. Masih ya? Oke. Bisa-bisa CV kalian nggak nyampe ke tangan orang karena mereka nge-search kayak keywords di CV kalian. Tapi kalau kayak gini, kalian bisa langsung ke orangnya. Oke? Kira-kira kalau udah dapet emailnya, kalian mau nge-email apa? Ini kayak kuliah ya, ditanya-tanya terus. Biar aku nggak grogi soalnya, jadi kalian juga ikutan ngomong gitu. Kira-kira mau nge-email apa? Ini yang pakai baju sage green deh, yang kaos putih ya. Iya, mau email apa kalau misalnya udah dapat email klien nih, klien favorit kamu, misalnya pengen kerja sama dia, kamu bakal ngomongnya apa? Ya paling mau kerja sama. Oke, jadi mau kerja sama gitu ya. Kamu bakal nanya ada lowongan atau kayak gimana ngomong mau kerja sama ya? Paling ya itu, ini ada lowongan. Oke, ada lowongan. Ada yang lain lagi nggak nih? Yang kayak misalnya gimana? Ngasih nomor WA langsung gitu. Atau ngasih rate card. Itu. Maaf ya, dikerjain semua timnya nih. Mungkin kayak sebutin data diri kita, terus siapa kita, terus investasi apa yang kita handle. Ini kayak gini sih, kayak kenalin personal branding kita dulu ke mereka, terus apa yang bisa kita buat kerja sama ke mereka kayak gitu. Ya. Kalau aku secara pribadi nggak pernah nge-email dan minta kerja. Bilang ada lowongan atau enggak. Kenapa? Karena sekarang kita realistis aja ya. Kalau kita tinggal di Indonesia, mereka di luar. Kebanyakan kita nggak akan dapat job yang full time. Kemungkinan besar kita akan dapatnya proyek atau freelance. Dan itu lebih enak juga sih. Kalau ada job full time kita harus pindah ke sana. Nggak tahu orang tuh ngebolehin atau enggak. Bayar pajak harus bayar pajak di sana. Kalau di sini kan enak, bayar pajak di sini, tinggal di sini, bisa dapat kerjaan dari sana. Yang aku biasanya sampein, yang tadi benar. Jadi tentang kita siapa, background kita sedikit, tapi bukan kayak kuliah di mana ya. Background tuh lebih ke sosial budaya yang tadi aku bilang. Kita tinggal di mana, jangan-jangan nanti kliennya pengennya yang negaranya sama-sama mereka. Jadi kita sebutin itu. Tapi yang paling penting harus disebutin saat perkenalan di email, itu adalah kita dapat email mereka dari mana. Kalian males gak sih kalau dapat newsletter yang kayak, ini mereka dapat emailku dari mana yang mendadak masuk ke promotions, ya. Jadi di sini kita jelasin kita dapat dari mana. Kalau misalnya kita bilang dari LinkedIn, kalau dari Google jangan bilang, oh gua nge-Google ini dapat nama lo. Jangan, kita buka dulu websitenya dia. Apa yang paling kita suka dari karya dia? Kita bilang, oh aku udah pernah ngelihat karya kamu yang ini. Itu akan ngebuat si pemberi kerja itu merasa, oh kita tuh serius ya, bukan abal-abal yang langsung ngirimin email ke siapa aja, bisa-bisa emailnya cuma di copy paste nih, gitu kan. Jadi mereka akan ingat, tujuannya bukan dapat kerja. Lah, terus ngapain gue nge-email kayak gitu? Koneksi juga bukan sebenarnya, karena mereka nggak akan peduli sama kita ya. Tapi tujuannya supaya nama kita menghantui mereka di mimpi mereka. Benar, jadi aku pernah ngirim email. Email ini biasanya aku kirimkan setiap 4 bulan sekali, 3-6 bulan sekali lah. Aku dulu waktu kuliah pernah ngirim email ke orang yang sama setahun 2 kali. Setelah kuliah aku kirim ketiga kalinya. Sama sekali nggak dapat balasan, nggak dapat jawaban. 3 tahun kemudian, dia nge-email aku. Akhirnya gue dapet proyek yang cocok buat lo. Karena gue inget nama lo, dan gue inget gambar lo kayak gitu. Ya. Jadi, di awal-awal, cara ini tuh seret. Pagi malam kalian harus email-email terus. Tapi ya, itu tuh lebih kayak nabung ya. Nanti kedepannya investasinya bisa diambil belakangan. Tapi balik lagi, portofolionya harus bagus dulu ya. Nanti mungkin bisa ditanya nih ke para art director. Kalau misalnya dapat email tapi portofolionya nggak sesuai atau nggak cocok banget sama perusahaannya, juga mereka mungkin akan males kayak gitu. Ya. Jadi semua yang aku sharingin tadi ini, kalian bisa lihat di QR yang tadi. Kalau QR-nya belum dapat, mungkin boleh ditayangin lagi. Nanti kalian boleh scan. Kalau kalian nanti ada pertanyaan,
mau ngobrol-ngobrol setelahnya, aku juga bakal hangout, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol juga. Makasih udah mendengarkan, semoga materinya bermanfaat ya.